Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Saiful Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu analisis produktivitas menggunakan metode OMAK. Yang pertama, menentukan indeks produktivitas pada perusahaan Dimas Raja Perwira. PT Dimas Raja Perwira merupakan perusahaan yang berada di bidang perikanan yang biasa disebut dengan sektor pengolahan ikan atau UB, yang menawarkan beberapa produk seperti ikan patin filet, ikan lele beku, ikan kembung berduri, dan udang beku. Untuk proses pembukaan produk kami menggunakan spiral freezer, individual quick freeze atau IQF untuk membuka udang dan produk lainnya. Yang kedua itu menentukan kriteria pengukuran dan data. Di sini ada data 16 bulan dari Januari 2025 sampai April 2026 dengan kriteria 1, 2, 3, dan 4 dan memiliki output sebesar 674,321. Selanjutnya, perhitungan rasio performa tiap kriteria pengukuran. Hasil dari periode 1 sampai 16 bulan ini kita mendapatkan kriteria 2, 1, 2, 3, dan 4 ini dengan hasil output dibagi kriteria 1, yaitu 674,321 dibagi 71,234, hasilnya 9,47 di kriteria 1. Nah, untuk menghitung kriteria 2, 3, dan 4 perhitungannya seperti sama, yaitu output dibagi kriteria 2 untuk menghasilkan kriteria 2, output dibagi kriteria 3 untuk menghasilkan nilai performa kriteria 3, output dibagi kriteria 4 untuk menghasilkan nilai performa kriteria 4, dan seterusnya sampai 16 bulan. Berikut data nilai rasio performa 16 bulan. Yang ketiga yaitu untuk perhitungan rata-rata dan standar deviasi selama 16 bulan. Kriteria 1 kita taruh lagi nilai performanya yang sebelah kiri, yang X1. Kita jumlahkan, terus kita rata-rata, yaitu hasil jumlah kriteria 1 yang X1 itu 947 dijumlah sampai 9.10, hasilnya 145,97. Untuk menentukan rata-ratanya kita bagi 16 bulan. Jadi 145,97 dibagi 16 bulan hasilnya 9,12. Untuk yang XI dikurangi rata-rata pangkat 2. Untuk cara menghitung hasilnya kok 0,12 ini dari mana? Yaitu X1 atau nilai performa dikurangi rata-rata 9,12 di pangkat 2 hasilnya 0,12. Itu dilakukan sama sampai 16 bulan perhitungannya. Jadi jumlah X1 nya itu 1194,73. Nah, untuk mencari rata-ratanya sama, 1194,73 dibagi 16 hasilnya 74,67. Nah, untuk mencari standar deviasinya yaitu 74,67, kita standar deviasinya kita pangkat jadi hasilnya 8,64. Untuk kriteria 2, 3, dan 4 untuk menentukan X2, X3, X4 perhitungannya sama seperti kriteria 1. Jadi kita temukan standar deviasinya untuk kriteria 2 1026,85, kriteria 3 1097,27, kriteria 4 1180,49. Ini perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah.
kita udah tahu standar deviasi rata-ratanya tadi kriteria 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk mencari degree of accuracy-nya, standar deviasi dibagi rata-rata, hasilnya 0,95. Jadi 8,641 dibagi 9,12 hasilnya 0,95. Nah, untuk perhitungan input 2, 3, dan 4 atau perhitungan kriteria 2, 3, dan 4 sama seperti perhitungan kriteria 1, kriteria 1, yaitu standar deviasi dibagi rata-rata. Nah, untuk menentukan confidence level atau CL-nya, yaitu 1 atau sesuai rumusnya 1 dikurangi degree of accuracy-nya. Jadi 1 dikurangi 0,95 hasilnya 0,0525. Nah, untuk perhitungan kriteria 2, 3, dan 4 sama seperti perhitungan 1, yaitu 1 dikurangi hasil dari degree of accuracy-nya. Hasilnya untuk CL-nya nilai yang paling besar yaitu 0,9053 di kriteria 3. Jadi CL-nya di bawah 0,95. Jadi masuk K2. Untuk menentukan batas kontrol atasnya atau BKA, rata-rata ditambah standar deviasi hasilnya 17,761. Itu perhitungan 2, 3, dan 4 sama seperti perhitungan 1 untuk menentukan BKA-nya. Untuk menentukan BKA-nya sekali lagi rata-rata ditambah standar deviasi. Nah, untuk menentukan BKB-nya rata-rata dikurangi standar deviasi, hasilnya 0,49. Ini kita buatkan tabel agar kita mudah untuk menentukan pencapaian kerjanya. Seperti berikut tabelnya, kita masukkan tadi hasil BKA, rata-rata, dan BKB-nya agar kita tahu skor untuk kita menentukan capaian kerja. Yang selanjutnya menentukan nilai produktivitas. Untuk interval 0,3 atau 3 sampai skor 3 sampai 0, yaitu rumusnya BKA dikurangi BKB dibagi 3. Interval 3 sampai 10 atau skor 10 sampai 3, rumusnya BKA dikurangi BKB dibagi 7. Jadi kita kan udah tahu BKA BKB-nya tadi hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk menentukan interval 0 sampai 3 atau 3 sampai 0, jadi BKA dikurangi BKB dibagi 3, hasilnya 5,76. Untuk perhitungan kriteria 2, 3, dan 4 untuk menentukan interval sama perhitungannya seperti kriteria 1. BKA dikurangi BKB dibagi 3. Nah, untuk menentukan interval 3 sampai 10, yaitu 10 dikurangi 3 yaitu 7. Jadi BKA dikurangi BKB dibagi 7. Nah, untuk perhitungan 2, 3, dan 4 sama. BKA dikurangi BKB dibagi 7. Menentukan nilai bobot. Menentukan bobot tiap kriteria ditekankan pada penentuan nilai prioritas kriteria dengan membandingkan mana yang lebih penting antar kriteria. Berikut skala prioritas kriteria yang digunakan. Nilai 1 kriteria 1 penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 2
kriteria 1 sedikit lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 5, kriteria 1 lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 7, kriteria 1 sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 9, kriteria 1 jauh sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Nah, nilai 2, 4, 6, 8 kriteria 1 atau nilai tengah-tengah. Ini menentukan nilai bobot kriteria tahap 1. Seperti tabel ini. Nah, untuk nilai bobot kriteria 1 ada 1, kriteria 2 4, kriteria 3 4, kriteria 8. Kriteria 1, 2, 3 dan 4 berarti contoh. Nah, untuk menekan nilai tahap 3 kriteria 1 yaitu nilainya 1,00. Untuk kriteria 2 4.00, kriteria 3 4.00, kriteria 4 8.00. Kriteria tahap 3 ini kita tambahkan 0 di belakangnya. Yang desimal kita kasih dirubah ke pecahan. Yang pecahan tadi yang tahap 2 kita rubah ke desimal. Jadi totalnya ada sekian. Nah, untuk menentukan nilai bobot tahap 4. Nah, untuk menentukan bobot ini total dibagi 4. Nah, 4 ini ada 4 tahap, jadi 0,55. Nah, untuk perhitungan kriteria 2, 3, dan 4 sama. Total dibagi 4. Jadi hasilnya untuk persennya bobot yaitu 0,55 dikali 100%. Hasilnya sekian. Nah, ini menentukan skor dari skala. Kita masukkan lagi hasil nilai performanya untuk menentukan skor dan skalanya. Kita ambil sampel di bulan Januari. Kriteria 1, 2, 3, dan 4 sudah memiliki nilai performanya masing-masing, yaitu 947, 1378,98, 1636,70, 1729,03. Kriteria 1 atau BKA-nya, tadi kan kita udah ketemu BKA-nya di angka, nah ini 17761, yang kriteria 1180,945 sama seperti ini. Ini yang bawah. Nah, untuk mencari selanjutnya ke bawah ini sampai ke BKB sampai skor 0, yaitu caranya yang BKA tadi kan termasuk interval 3 sampai 10. Jadi 17,76 dikurangi interval 3 titik sampai 10 tadi. Jadi dikurangi 2,47, hasilnya 15,29. Jadi 17,76 dikurangi 2,47 hasilnya 15,29, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, sama dikurangi 2,47. Nah, untuk kriteria 2 perhitungan juga sama, 1180 dikurangi 95, tapi kita pembagiannya kriteria 2 yaitu 2,47 juga. Kita pakai interval 3 sampai 10. Sama sampai perhitungan 3 dan 4 untuk menentukan BKA-nya sama.
Hasil yang 17,76 ini sampai seterusnya sampai 360,5 itu dikurangi 2,47 atau interval 3 sampai 10. Nah, untuk rata-ratanya 9,12 tadi kan sudah ditentukan rata-ratanya. Kriteria 1 9,12, kriteria 2 18,26, kriteria 3 11,58,12, kriteria 4 12,40. Nah, untuk menentukan ke bawahnya lagi, jadi 9,12 ini dikurangi interval 0 sampai 3 atau 3 sampai 0 tadi. Jadi 9,12 dikurangi di 5,76. Jadi hasilnya 3,36. Sama selanjutnya untuk perhitungan kriteria 2, 3, dan 4 perhitungannya sama. Nah, ketemu nih hasilnya. Nah, untuk menentukan skornya, kriteria 1 kan memiliki nilai performance 9,47. Nah, kita cari nilai dari BK average, BKP yang mendekati kriteria 1, nilai performanya 9,47 ada di interval 7, 10,35. Itu mendekati nilai kriteria 1. Jadi kita taruh nilai 7 di bawah. Untuk kriteria 2 sama. Kita cari nilai yang terdekat dari 1378,98 yaitu 10. Kriteria 3 juga, kriteria 4 juga. Kita cari nilai terdekat dari nilai performa setiap kriteria. Nah, jadi sudah ketemu skornya 7, 10, 10, 10. Nah, untuk menentukan hasil dari value-nya 7 dikali 0,55, 10 dikali 0,09, 10 dikali 0,9, 10 dikali 0,7. 27 hasilnya 3,85, 0,9, 0,9, 2,7 untuk value-nya. Nah, untuk total value-nya kita jumlahkan seluruh value-nya jadi 8,35. Nah, untuk tabel Februari perhitungannya sama seperti tabel Januari. Kita total semua, nanti ketemu total value-nya sekian. Nah, untuk bulan selebihnya bisa dilihat dari laporan. Nah, setelah kita menentukan itu semua, skala dan skornya, kita bisa menyimpulkan pencapaian kerjanya selama 16 bulan seperti di PPT berikut. Nah, berikut adalah grafiknya. Grafik dari pencapaian kerja. Nah, berdasarkan grafik di atas terjadi penurunan kinerja dan pencapaian kerja yang sangat signifikan dari bulan Januari hingga ke April 2026. Meskipun sempat naik di bulan Oktober, itu tetap terjadi penurunan kembali sampai April 2026. Itu mungkin saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Cak? Ayo login.